Sejumlah sekolah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat sudah memulai pembelajaran tatap muka hari ini. Para siswa yang diperbolehkan sekolah tatap muka adalah yang sudah mendapatkan vaksinasi dan izin dari orang tua. Salah satu sekolah yang sudah mulai belajar tatap muka adalah SMK Taruna Terpadu 1 Borceswan di kawasan Salabenda, Kemang, Bogor, Jawa Barat. Untuk tahap awal, sekolah tatap muka hanya diikuti oleh 20% siswa dengan protokol kesehatan yang ketat. Sementara 80% lainnya masih belajar secara daring di rumah masing-masing. Sebelum masuk ke kelas, para siswa harus menjalani pemeriksaan suhu tubuh dan wajib mengenakan masker. Sekolah pun dibagi 2 sesi, pagi dan sore. Salah satu pelonggaran di PPKM level 3 adalah pelaksanaan sekolah tatap muka. Sejumlah sekolah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini sudah memulai pembelajaran tatap muka hari ini. Sedangkan di Jakarta, sekolah tatap muka akan dimulai secara terbatas pada 30 Agustus. Kemudian bagaimana persiapan dan juga pelaksanaan pembelajaran tatap muka? Kita akan bergabung dengan Dwi Suci yang berada di SMKN 1 Jakarta dan Rohmat Rizky Zulfahri, Kepala Sekolah SMK Taruna. Pertama ke Dwi Suci terlebih dahulu. Dwi Suci, silakan ya, laporan Anda bagaimana skema pembelajaran di sana. Baik, kita ke Bogor dulu. Sudah ada Bapak Kepala Sekolah Pak Rohmat. Selamat siang Pak Rohmat. Selamat siang. Pak Rohmat, ini kan sudah dimulai pembelajaran tatap mukanya. Nah, mungkin bisa diinformasikan seperti apa sebenarnya untuk skema siswa yang boleh belajar di sekolah tersebut ataupun guru yang mengajar di sana. Baik, kita berada di masa pandemi yang memang semuanya harus direncanakan secara matang. Siswa-siswi yang boleh masuk ke sekolah adalah siswa-siswi yang sudah divaksin. Sebelumnya kami juga sudah melakukan pendataan kepada siswa berapa persen siswa yang belum divaksin, berapa persen yang sudah divaksin. Kemudian guru-guru kami juga harus sudah divaksin dan alhamdulillah 100% guru-guru kami sudah divaksin semua sehingga kekhawatiran tidak terlalu tinggi di tenaga pengajar. Hanya memang di siswa yang baru sekitar 17% siswa kami yang sudah divaksin, sehingga kami juga bekerja sama dengan pihak puskesmas untuk melakukan vaksin terhadap siswa-siswi kami tentunya yang sudah disetujui oleh orang tua. Selain daripada itu juga kami meminta izin kepada orang tua untuk siswa-siswi atau anak-anaknya diizinkan ketika harus melakukan kegiatan belajar tatap muka terbatas. Kemudian juga kami berkoordinasi dengan Satgas Covid, kemudian dengan beberapa pihak terkait karena memang akan diselenggarakan pembelajaran kegiatan tatap muka secara terbatas. Begitu, Mbak. Pak Rohmat, ini apakah kemudian ada antisipasi yang akan dilakukan pihak sekolah atau nanti seperti apa begitu jika nantinya ada siswa yang terpapar COVID-19 ataupun guru yang terpapar COVID-19 ini karena kita masih dalam situasi pandemi ya Pak ya? Iya, betul. Baik, tentunya kami seperti tadi saya sampaikan, kita berada di masa pandemi dan memang harus sangat matang persiapannya. Alhamdulillah karena sekolah kami mempunyai fasilitas di bidang kesehatan, ada klinik di sekolah yang kami juga di klinik tersebut ada dokter yang berjaga di klinik kami. Kemudian setiap per 2 minggu kami juga akan melakukan rapid test pada teman-teman pengajar untuk mengetahui perkembangan kesehatan teman-teman. Kalaupun kemudian terburuknya ada guru, staf pengajar atau misalkan siswa kami yang terpapar, kami akan melakukan isolasi mandiri untuk para dewan guru, kemudian siswa juga seperti itu. Kami selalu menghimbau kepada siswa kalau memang kemudian di rumah dirasa siswa-siswi kesehatannya kurang bagus, sebaiknya tidak perlu berangkat ke sekolah begitu. Dan kami juga memberlakukan kepada siswa yang akan ke sekolah, mereka memang wajib diantar dan dijemput oleh orang tua. Kalaupun kemudian ada keterbatasan di antar jemput orang tua, kami menyediakan sarana antar jemput yang dimiliki oleh sekolah yang mengantar dan menjemput siswa-siswi dari rumah ke sekolah dan mengantar dari sekolah ke rumah. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Rohmat. Selanjutnya sudah ada rekan Dwi Suci yang berada di salah satu sekolah di Jakarta. Dwi Suci, silakan.
Ya, nah benar sekali. Untuk Provinsi DKI Jakarta memang sudah ada informasi ataupun aturan disampaikan melalui Dinas Pendidikan DKI Jakarta bahwa per tanggal 30 Agustus nanti sejumlah kurang lebih ada sekitar 610 sekolah akan dimulai dilakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Nah, memang dalam pembelajaran tatap muka secara terbatas ini ada beberapa sekolah yang sudah dilakukan asesmen dan juga uji coba PTM sebelum pelaksanaan PPKM darurat yang membuat PTM terbatas ini akhirnya diberhentikan sementara dulu. Dan mulai per tanggal 30 Agustus nanti akan mulai diberlakukan PTM secara terbatas di beberapa sekolah. Nah, kita akan mencari tahu bagaimana kemudian persiapan yang dilakukan oleh sekolah. Salah satunya adalah SMK Negeri 1 Jakarta. Sudah bersama saya Bapak Rahmedi, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jakarta. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak. Ya. Pak Rahmedi, boleh diceritakan dan juga disampaikan apa saja persiapan dari SMK Negeri 1 Jakarta khususnya dalam rangka menuju pembelajaran tatap muka secara terbatas? Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Rahmedi, Kepala SMK Negeri 1 Jakarta. Dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19 ini, sebagaimana yang kita ketahui, selama ini sekolah ditutup. Kegiatan pembelajaran hanya dilakukan dengan cara pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Begitu juga guru mengajar dari rumah. Namun demikian, seiring dengan adanya perubahan situasi dan kondisi, di mana alhamdulillah untuk Kota Jakarta, menurut informasi yang kita dapatkan sekarang, Kota Jakarta sudah ada di zona hijau dan COVID-nya sudah mulai melandai. Maka dengan demikian, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta merencanakan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, untuk agar terlaksananya pembelajaran tatap muka terbatas tersebut, maka pihak sekolah melakukan berbagai persiapan. Adapun persiapan-persiapan yang dilakukan oleh pihak sekolah diantaranya adalah pertama mengisi instrumen, ya. Nah, setelah instrumen itu diisi sesuai dengan apa yang diberikan kepada kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah. Maka ketika instrumen itu divalidasi atau diperiksa oleh kementerian dan dinas pendidikan, bila mana kita dinyatakan siap buka, maka kegiatan selanjutnya kita harus melaksanakan kegiatan pelatihan. Pelatihan yang disebut sebagai pelatihan PTK, pelatihan untuk pendidik, tenaga pendidik, Merdeka Belajar, yang kita singkat sebagai PTKMB. Alhamdulillah kegiatan PTKMB, pelatihan PTKMB juga sudah kami laksanakan dan kami dinyatakan lulus dengan meraih untuk guru meraih sertifikat sebanyak 11 sertifikat dari proses pembelajaran pelatihan tersebut, dan kemudian juga ada orang tua dan juga ada siswa. Jadi peserta dari PTKMB itu adalah kepala sekolah, guru, orang tua, dan siswa. Nah, semua itu sudah kami laksanakan dan alhamdulillah target sudah kami capai. Sehingga, ya. Izin Pak, mohon maaf, kalau untuk nanti mekanismenya akan seperti apa nanti Pak? Karena kan mengkombinasikan antara online, daring dan juga luring, tatap muka secara langsung. Nanti mekanismenya apakah siswa dan guru juga sudah divaksin semua atau seperti apa? Oke, terkait dengan masalah vaksin, kita sudah seluruh siswa yang memang layak vaksin, itu 100% sudah divaksin. Untuk vaksin tahap pertama. Memang ada sebagian yang tidak bisa divaksin, itu karena mereka memang ada komorbid. Ada juga yang tidak diizinkan oleh orang tua. Nah, sehingga 100%-nya itu bukan 100% sesuai dengan jumlah siswa, tetapi 100% bagi siswa yang memang sudah layak vaksin dan diizinkan oleh orang tua. Namun persentase dari yang komorbid serta yang tidak diizinkan orang tua itu sangat kecil sekali, berkisar antara 5 sampai 10% dari keseluruhannya itu. Nah, jadi intinya vaksinasi sudah dilaksanakan untuk tahap pertama. Insya Allah dalam waktu dekat vaksin kedua akan dilakukan. Adapun mekanisme pembelajaran, kami mempersiapkan mekanisme blended learning. Artinya pembelajaran campuran, karena yang masuk ke sekolah itu jumlahnya terbatas. Sehingga tidak mungkin kita hanya menggunakan pembelajaran tatap muka utuh. Kita lakukan dengan blended learning, ada sebagian pembelajaran itu laksanakan dengan tatap muka, dan pada saat tatap muka itu juga langsung kita linkkan dengan siswa-siswa yang ada di rumah. Pengaturan untuk kelasnya itu akan kita bagi sesuai dengan
aturan yang ditetapkan oleh pemerintah bahwa yang hadir di sekolah itu hanya sekitar 30%, ya itu akan kita hadirkan. Katakanlah di minggu pertama itu ada siswa kelas 10, minggu kedua siswa kelas 11, dan minggu ketiga siswa kelas 12. Fokus pembelajaran kita lebih kita utamakan pada kegiatan pembelajaran praktek. Ya, seperti itu. Terima kasih banyak Pak Ramidi atas waktunya. Sama-sama. Cukup komprehensif sekali ya tadi penjelasannya mengenai bagaimana aturan yang tepat saat pembelajaran tatap muka terbatas dilakukan nanti ya Pak. Terima kasih sekali lagi waktunya Pak. Dan itu tadi pemirsa perbincangan kami dengan salah satu kepala sekolah di SMK Negeri di Jakarta, yakni Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jakarta, mengenai persiapan dari pembelajaran tatap muka terbatas yang akan dimulai digelar pada 30 Agustus mendatang. Ana. Baik, terima kasih Dwi Suci mengabarkan langsung dari Jakarta. Sebelumnya sudah ada Pak Rohmat, Kepala Sekolah SMK Taruna. Terima kasih rekan-rekan.